Dalam seri yang ke-45 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Wahyu sebagai Ki Janawidi, Petrus sebagai Jaya Katwang, Bambang Jeger sebagai Kebo Mudarang, Narto Bantul sebagai Arda Raja, Kasdu Dewa sebagai Lembu Sora, Rudi sebagai Nambi, Eri sebagai Kebo Tengah, Wawan sebagai prajurit, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Dyah Wijaya, Rangga Lawe, Banyak Kapuk, Gajah Pangon dan Kebo Anabrang segera menggiring bala tentara Singasari yang tinggal 800 orang. Mereka yang terluka, yang berjumlah sekitar 400 prajurit, terpaksa tinggal dan dirawat di desa-desa terdekat. Dyah Wijaya merasa benar-benar terpukul. Dalam hati dia ragu, apakah dengan 800 prajurit akan mampu menahan serangan balik bala tentara gelang-gelang. Ada apa, Sambi? Mengapa berhenti? Kakang Janawidi tertinggal di belakang. Dia terluka. Ya, lambung kirinya terkena sabetan keris megalamat milik Ranggalawe. Agaknya orang Singasari itu tidak lagi mengejar kita, Kakang Bajil. Ya, agaknya memang begitu, Sambi. Kita kembali saja dulu, Kakang. Kita lihat Kakang Janawidi. Barangkali dia terjatuh dari kudanya. Ya, boleh. Aku terluka, adik Tong Bajil. Kelihatannya lukamu cukup parah, Kakang Janawidi. Aku lengah. Ranggalawe memang hebat sekali. Dan senjatanya itu ampuh sekali. Panas sekali lukaku ini. Panas seperti terbakar nyala api dalam sekak. Kakang, apakah Kakang masih bisa bertahan? Aku harus mengobati lukaku ini. Mengobati ini dulu. Tapi kami harus segera menyusul Tuan Kebo Mudarang ke Singasari. Kami tak bisa menunggu Kakang di sini. Tolong, adik Bajil. Tolong kau bawa aku ke rumah seorang ahli obat. Dia temanku sendiri. Rumahnya tak jauh dari tempat ini. Wah, bagaimana aku bisa membawamu, Kakang? Kami tak mungkin menunda perjalanan ini. Tapi Kakang, kalau memang rumah ahli obat itu tidak terlalu jauh, mungkin kita masih keburu membawanya ke sana. Tidak, Sambi. Kita tidak akan membawanya ke rumah ahli obat itu. Adi Bajil, apa maksudmu? Kau tega melihat aku menderita seperti ini? Tidak ada seorang teman yang tega melihat temannya menderita karena luka-lukanya. Karena itu cepat, bawalah aku pergi ke rumah temanku itu. Belum tentu dia bisa menolongmu, Kakang. Kau harus ingat bahwa luka itu akibat tusukan senjata yang ampuh sekali. Lalu bagaimana, Adi Bajil? Apakah aku harus diam dan merintih di tempat ini? Sampai ajalku tiba nanti. Empu Tong Bajil yang pada dasarnya berwatak jahat dan licik, diam-diam merabat tongkatnya. Gagang tongkat yang terbuat dari gading gajah berumur 200 tahun itu digenggamnya erat-erat. Kemudian, jangan khawatir, Kakang Janawidi. Aku tidak akan membiarkanmu menderita terlalu lama. Adi Bajil, apa yang kau lakukan? Mempercepat kematianmu, Kakang. Hidup!
Kakang Bajil. Apa perlunya membiarkannya hidup, Sambi? Hanya akan menambah jumlah saingan kita saja. Hah? Sudahlah, mari kita lanjutkan perjalanan menuju Singasari. Tunggu sebentar, Kakang Bajil. Ada apa lagi? Aku hampir tidak percaya pada penglihatanku sendiri. Kakang telah membunuh seorang teman, bahkan seorang pimpinan. Kakang Janawidi adalah pimpinan kelompok pendekar pendukung Sang Prabu Jaya Katuang. Sambi, mengapa kau jadi mempersoalkan ini? Mengapa kau meributkan kematian Janawidi di tanganku? Dia sudah sepantasnya mati. Dia sudah cukup tua dan sudah tidak cocok lagi berdiri sebagai pimpinan kelompok pendekar. Kakang, aku bukannya meributkan, tapi aku berhak untuk merasa khawatir, Kakang. Apa yang kau khawatirkan, Sambi? Kalau Kakang Bajil tega membunuh Janawidi, jangan-jangan suatu ketika kau pun akan menyingkirkan aku. Tidak mungkin. Bagaimana aku tega membunuh seorang teman yang cantik, yang sakti, dan yang selama ini telah menemaniku bersenang-senang di sepanjang perjalanan. Sudahlah, Sambi. Aku memang suka bertindak kejam. Tapi aku belumlah menjadi orang yang edan, yang tega membunuh Sambi, perempuan cantik jelita dari lembah Kawi. Kakang, bukankah aku boleh merasa khawatir? Oh, tidak, Sambi. Empu Tong Bajil bukan orang gila. Dan Dewi Sambi pun bukan orang gila, hingga mempunyai pikiran sepicik itu. Sudahlah. Mari kita lanjutkan perjalanan. Kita harus segera memberikan laporan tentang seluruh kejadian ini pada Tuan Kebo Mundarang. Ya, ayo. Sementara itu, pasukan gelang-gelang yang langsung dipimpin Jaya Katuang sendiri terus bergerak secara diam-diam menuju kota Singasari. Matahari telah mulai tenggelam ketika mereka tiba di desa Sidap Bawana. Kita berhenti sebentar, Paman Kebo Mundarang. Baik, Gusti. Marilah kita atur siasat seperti yang diusulkan Tuan Wiraraja. Kita harus bergerak secara diam-diam seperti pasukan siluman. Kita harus mencapai pintu gerbang istana sebelum tengah malam nanti, Paman. Baik, Gusti. Hamba kira apa yang telah kita rencanakan berjalan cukup lancar. Lalu bagaimana dengan Gusti Arda Raja? Sesampai di pintu gerbang, aku akan memberi isyarat pada Arda Raja dengan panah-panah api ke angkasa. Baik, Gusti. Mudah-mudahan saja dugaan kita betul, bahwa Istana Singasari kekurangan tenaga prajurit. Nah, sekarang beritahukan pada seluruh pasukan, agar jangan ada yang membawa alat bunyi-bunyian. Jangan ada yang membawa bendera, tunggul, ataupun panji-panji. Semua harus bergerak secara diam, tanpa suara. Kebo Mundarang lalu memberitahu pada perwira pasukan agar melaksanakan perintah Prabu Jaya Katuang. Maka setelah dirasa persiapan cukup matang, pasukan gelang-gelang mulai bergerak meninggalkan Sidap Bawana menuju kota Singasari. Kota Singasari nampak lengang. Pintu-pintu rumah tertutup semenjak warga kota tahu bahwa prajurit Singasari terlibat pertempuran dengan gelang-gelang. Dan malam itu, tak seorang pun berani keluar rumah, walaupun mereka dapat merasakan kehadiran pasukan musuh yang jumlahnya cukup besar. Sebagian warga yang penasaran mengintip dari sela-sela jendela, kemudian membisikkan sesuatu pada anggota keluarganya. Sementara pasukan gelang-gelang terus merangkak merayap bagaikan pasukan durjana dari kerajaan siluman. Angin dingin bertiup dari lereng Gunung Kawi, seolah ikut merintih karena melihat bencana yang bakal terjadi. Demikian pula Istana Singasari. Malam itu terasa lengang mencekam. Para prajurit ronda nampak mondar-mandir di lorong-lorong. Sementara prajurit lain
yang terdiri dari pasukan pengamanan istana berjaga-jaga di sepanjang benteng di bawah pohon-pohon Brahmastana. Kesunyian malam itu mendadak terpecah oleh derap seekor kuda jantan yang muncul dari wisma para pangeran Singasari. Para prajurit berbisik-bisik ketika kuda itu menderap melewati mereka. Tapi kemudian mereka pun diam setelah tahu bahwa penunggang kuda adalah Arda Raja, menantu Sang Prabu sendiri. Prajurit-prajurit Singasari kelihatan sibuk menjaga di sekitar pagar benteng. Tapi tak kulihat Lembusora dan Nambi. Mungkin mereka berada di wismanya masing-masing. Ini merupakan kesempatan bagus. Kalau pasukan gelang-gelang mendadak menyerbu, mereka pasti akan kocar-kacir. Tapi mengapa Ayahanda Jaya Katuang belum juga memberikan isyarat? Apakah pasukan gelang-gelang belum tiba? Itu dia. Panah api berterbangan di udara. Saatnya sudah tiba. Aku harus segera membuka pintu gerbang. Ya! Ya! Hei prajurit, bukalah benteng itu. Aku mau melihat suasana di luar. Maaf Gusti, kami diperintahkan agar tidak membuka benteng. Siapa yang memerintahkan? Gusti Lembusora. Tadi aku sudah menemui Paman Lembusora. Bahkan Paman Lembusora menyetujui niatku meneliti keadaan di luar benteng. Ampun Gusti, apakah Gusti tidak mendengar bahwa sekarang ini keadaan sedang gawat? Setiap saat tentara gelang-gelang bisa menyerbu ke dalam istana. Itulah sebabnya pintu benteng ini tidak boleh dibuka. Prajurit, aku gustimu. Aku Arda Raja. Apakah matamu tidak bisa melihat? Iya. Ampun Gusti. Hamba hanyalah sekedar menjalankan tugas dari Tuanku Lembusora. Pangkat dan kedudukanku lebih tinggi dari Paman Lembusora. Tahu? Hai prajurit, kalau kau masih banyak bertingkah, aku bisa menjatuhkan hukuman yang berat padamu. Sekarang juga aku bisa memerintahkan agar kepalamu dipenggal. Jangan Gusti, jangan. Hamba hanyalah seorang prajurit. Hamba hanya menjalankan tugas. Kalau kau tidak ingin mendapat kesusahan, kerjakan perintahku. Bukalah pintu benteng itu, cepat. Tapi Gusti, nanti kalau... Aku yang akan bertanggung jawab. Kalau begitu, baiklah Gusti. Baiklah, akan hamba kerjakan perintah Gusti Arda Raja. Bersama seorang kawannya yang mengkeret ketakutan, maka prajurit jaga itu pun membuka pintu benteng. Bagaikan air bah, pasukan gelang-gelang menghambur memasuki istana Singasari. Prajurit Singasari yang sama sekali tidak menduga datangnya serangan mendadak itu menjadi kalang kabut. Banyak sekali korban berjatuhan, bagaikan rumpun pisang ditebas dengan sebilah parang. Mayat mereka segera bergelimpangan tak tentu arah. Tangga menuju Paseban Agung sudah berlumur darah. Pengkhianat. Anak Jaya Katuang itu pasti seorang pengkhianat besar. Kau melihatnya, Kakang Lembusora? Tidak. Pasti dialah yang membuka pintu benteng. Dan sekarang pasti dia sudah bergabung dengan pasukan gelang-gelang. Memang sudah sejak lama kita mencurigai tingkah lakunya. Tapi sama sekali aku tidak menduga dia akan sampai hati berbuat begini keji. Adi Nambi, kita harus segera bertindak cepat. Keadaan sangat gawat. Cepat atau lambat prajurit Singasari pasti akan tewas di tangan musuh. Jumlah mereka cukup besar. Sekarang Adi Nambi pergi ke Kaputren.
Selamatkan putri-putri Sang Prabu. Bawalah mereka keluar istana Singasari. Sementara aku akan membujuk Sang Prabu agar mau meninggalkan istana. Baik, Kakang Lembusora. Lembusora segera melompat dan bayangannya lenyap di balik dinding barak para prajurit. Dua orang prajurit gelang-gelang yang mencoba menyerangnya seketika roboh terkena tendangan dan pukulannya. Di depan gapura menuju ruang pribadi raja langkahnya tertahan. Di mana-mana terdapat prajurit gelang-gelang. Tentu jumlah mereka mencapai 2.000 orang. Kalau begini, lebih baik aku membantu Adi Nambi menyelamatkan Tuan Putri. Di mana Prabu Kertanegara? Mengapa mencari Prabu Kertanegara? Siapa kau? Aku Kebo Tengah. Dan kalian ini pasti orang dari Gelang-Gelang. Benar. Yang berdiri di sebelahku ini adalah Sang Prabu Jayakatwang, Raja dari Gelang-Gelang. Aku hendak menghadap Kakang Prabu. Ada berita penting yang hendak ku sampaikan pada beliau. Apa benar begitu caranya menghadap seorang raja? Jangan sembarangan bicara, Kebo Tengah. Kau cuma seorang abdi. Dan yang sedang kau ajak bicara adalah seorang raja. Aku hanya mengenal seorang raja. Dan beliau adalah Sang Prabu Kertanegara. Cepat katakan di mana Kertanegara berada. Kalau kalian datang dengan maksud baik dan melalui peraturan yang berlaku di istana ini, aku tidak akan keberatan mengantarkan kalian menghadap Sang Prabu. Tapi kalian datang dengan sekian banyak prajurit. Kalian datang seperti perampok. Kebo Tengah. Apa? Mau minggir atau tidak? Tidak. Kurang ajar. Orang Gelang-Gelang memang curang, membokong, licik dan culas. Jangan harap aku sudi memberikan jalan untuk menemui Sang Prabu. Langkai dulu mayat Kebo Tengah kalau ingin menghadap Sang Prabu Kertanegara. Kau akan segera binasa karena kesetiaan dan kesombonganmu, Kebo Tengah. Ayo bunuh orang itu. Cabut senjata dan bunuh dia. Serentak prajurit gelang-gelang yang jumlahnya sekitar 200 orang menyerbu ke arah Kebo Tengah. Kebo Tengah dengan gagah berani menyambut mereka. Pedangnya yang berukuran besar membabat kiri kanan. Beberapa orang prajurit gelang-gelang telah roboh menjadi korban. Kebo Mundarang segera maju. Demikian pula Empu Renteng, Jaran Lejong dan Jaran Bangkal. Kebo Tengah menjadi kewalahan. Suatu ketika, dia terdesak dan menjadi lengah. Pedang Kebo Mundarang dengan deras menyambar lengan kirinya. Hiya! Lengan kirimu sudah terkutuk. Kalau kau masih melawan, maka lehermu yang akan menjadi sasaran berikutnya.
Kebo Tengah tidak akan menyerah sampai di sini. Walaupun darahku telah membasahi lantai ini, tapi kalau napas masih turun naik, tidak bakalan aku sudi bertekuk lutut. Rasakan ini. Kebo Tengah dengan lengan tinggal sebelah terus mengamuk bagaikan seekor banteng. Abdi yang setia itu terus mengayunkan pedangnya sambil melompat ke sana kemari, sementara darah terus mengucur dari lengannya yang terkutung. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Kebo Tengah? Dan apa yang akan dialami Prabu Kertanegara sendiri? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Dalam seri yang ke-46 ini didukung oleh para pemain Petrus sebagai Jaya Katuang, Mamuk Pratomo sebagai Kertanegara, Bambangka sebagai Kebo Mudarang, Hari El sebagai Kebo Tengah, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Narto sebagai Arda Raja, Edi Dosa sebagai Lo Sisan, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Kebo Tengah terus mengamuk. Pedangnya yang besar berkelebat kiri kanan, membuat prajurit gelang-gelang roboh satu persatu. Telah ada 15 orang prajurit menjadi korban sambaran pedangnya yang ganas. Sekalipun abdi setia Prabu Kertanegara itu bertarung dengan lengan yang sudah terkutung. Suatu ketika, Kebo Tengah kembali lengah. Sebuah tombak berhasil membobolkan lambungnya. Sudah payah, bapak lehernya. Kini Kebo Tengah mulai nampak semakin melemah. Ayunan pedangnya tidak lagi mengganas seperti semula. Darah sudah berceceran ke sana kemari. Darah yang berasal dari luka-lukanya. Luka yang terus bertambah banyak. 2 anak panah kini sudah menghias punggungnya. Juga dadanya sudah hampir terbelah oleh pedang Kebo Mudarang. Tapi abdi setia itu masih terus berusaha melawan dengan sisa-sisa tenaganya. Melihat lawan yang nyawanya ulet sekali, Kebo Mudarang menjadi jengkel. Panglima perang gelang-gelang itu segera memerintahkan pasukan pemanah agar menyudahi perlawanan Kebo Tengah. Dan berhamburanlah anak panah menancap tubuh prajurit malang itu. Ya! Terus tancap! Terus menjadi anak panah! Iya! Iya! Dan akhirnya Kebo Tengah tidak tahan lagi. Dia roboh ke lantai dengan tubuh rusak binasa. Cukup. Dia sudah mati. Nyawanya ulet sekali, Gusti.
Seperti punya nyawa rangkap 7 orang ini. Aku hormat melihat watak dan sikapnya. Dia benar-benar prajurit sejati. Kalau saja di antara prajurit Singasari ada 100 orang seperti Kebo Tengah, Kakang Kertanegara akan duduk di atas tahta sampai akhir hayatnya. Setelah beberapa saat merundingkan segala sesuatunya, Prabu Jaya Katuang melangkah diiringkan yang lain meninggalkan mayat Kebo Tengah. Mereka terus melangkah menuju ruang pribadi Raja Singasari yang sudah nampak pintunya. Tunggu sebentar. Aku hanya membutuhkan beberapa orang untuk menemaniku masuk ke ruangan ini. Yang lain tinggal di luar dan berjaga-jaga. Salam Kakang Prabu. Aku Jaya Katuang yang datang ke hadapanmu. Akhirnya kau datang juga, Jaya Katuang. Apa keperluanmu kali ini, ha? Yang jelas, aku datang bukan untuk membayar upeti. Adi Jaya Katuang, kau seorang raja bawahan. Sudah seharusnya kau membayar upeti pada Singasari. Singasari sudah tak ada lagi, Kakang Prabu. Apa katamu? Singasari sudah runtuh malam ini. Bahkan Kebo Tengah, abdimu yang setia, telah terbunuh. Jaya Katuang! Jadi kau benar-benar telah mengkhianati aku. Aku hanya melakukan apa yang menjadi keinginan rakyatku. Dusta! Kau ternyata manusia paling rendah. Terserah apa yang kau katakan mengenai diriku. Tapi satu kenyataan, bahwa istana Singasari malam ini sudah berada dalam kepalan tanganku. Manusia hina, tidak tahu terima kasih. Selama ini aku memberimu kepercayaan penuh. Aku mengizinkan kau menjadi raja gelang-gelang. Aku mengizinkan kau membuat laskar kerajaan. Tapi akhirnya laskar itu kau salah gunakan. Mengapa Kakang Prabu marah-marah? Bukankah dalam perang, kalah atau menang soal biasa? 70 tahun yang silam, Sang Prabu Kertajaya dikalahkan Ken Arok, yang kemudian mendirikan dinasti Rajasa. Nah, sekarang cucu keturunan Prabu Kertajaya telah mengambil kembali apa yang pernah menjadi hak para leluhurnya. Berdebah! Kau manusia busuk, Jaya Katuang. Tak kuduga, di balik wajahmu yang ramah dan setia, ternyata penuh maksud-maksud yang busuk. Aku berjuang untuk bangkitnya Kediri. Tak seorang pun bisa meredakan keinginanku ini, Kakang Kertanegara. Selama ini, kau menerima semua kesenangan dan kemewahan dariku. Kau kuberi pangkat. Bahkan kau telah mengambil putri Ramanda Ranggawuni untuk kau peristrikan. Rupanya, semua itu hanyalah pokal siasat busukmu untuk menghancurkan Singasari. Nah, sekarang sudah terbuka kedokmu, Jaya Katuang. Sekarang macan sudah tersingkap belangnya. Apa yang kau inginkan dariku? Aku hanya ingin agar Kakang Prabu mau melihat kenyataan. Malam ini, sejarah kembali bergeser dari lantai bangunan istana ini. Jangan berbelit-belit, jangan berputar-putar. Katakan saja terus terang, apa keinginanmu? Malam ini juga Kakang Kertanegara harus turun dari atas singgasana Singasari. Jaya Katuang! Lancang sekali mulutmu.
Aku tidak sudi kau perintah seperti itu. Tahta itu sudah terlalu tua. Sudah rapuh. Tahta ini milik leluhur Singasari. Tahta yang sudah rapuh harus diganti yang baru. Aku tak akan mengizinkan siapapun menyentuh tahta ini, Jaya Katuang. Aku bukan mau menyentuh tahta itu. Aku ingin Kakang Kertanegara turun dari tahta Singasari malam ini juga. Aku masih seorang raja. Tidak seorang pun berhak memerintah seorang raja. Pasukanmu telah kocar-kacir. Kau telah kalah perang melawan bala tentara gelang-gelang. Iya, karena kau telah mengkhianati aku. Kau pencuri busuk. Kau musuh dalam selimut. Kau telah menikam aku dari belakang. Paman Kebemundarang. Baik, Gusti Prabu. Iya. Pencuri busuk. Cepat selesaikan, Paman Kebemundarang. Baik, Gusti. Iya. Nah, dengarkan. Aku Jaya Katuang, Raja dari Gelang-Gelang, merasa gembira bahwa apa yang kita perjuangkan bersama akhirnya memperoleh hasil yang gemilang. Singasari telah dapat kita tundukkan. Semua ini adalah berkat bantuan tuan-tuan sekalian. Karena itu, pada saatnya nanti, kalau kekuasaan telah sepenuhnya dipindahkan ke Kediri, mereka yang membantu perjuangan ini akan mendapat penghargaan dan imbalan yang pantas. Sekarang, aku akan mendengar laporan dari mereka yang mendapat tugas-tugas pokok sehubungan dengan rencana dan pelaksanaan penyerbuan ke Singasari ini. Paman Kebemundarang, bagaimana dengan suasana istana Singasari sekarang ini? Apa sudah dapat dibersihkan seluruhnya? Gusti Prabu tidak usah khawatir lagi. Pasukan gelang-gelang sudah dapat mengambil alih pengamanan dalam istana. Sisa-sisa prajurit Singasari yang tercecer dapat dibereskan. Sampai hari ini, istana Singasari aman dan terkendali. Iya. Bagaimana dengan pasukan Singasari yang berada di luar kota? Soal itu Gusti bisa langsung menanyakan pada Kakang Tong Bajil dan Dewi Sambi yang juga hadir di sini. Iya. Coba. Aku ingin mendengar laporan kalian mengenai peristiwa di Mameling setelah pasukan kami bergerak ke Singasari. Ampun, Gusti Prabu. Pasukan gelang-gelang yang dipercayakan pada kami bertiga tidak mampu membendung serangan tentara Singasari karena jumlah mereka terlalu besar. Apakah seluruhnya terbunuh? Tidak seluruhnya, Gusti. Tapi hanya sedikit yang bisa menyelamatkan diri, termasuk kami berdua. Kakang Janawidi pun terpaksa menyerah dan terbunuh di tangan Ranggalawi. Tapi Gusti Prabu tidak usah khawatir. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Iya, sewaktu-waktu bala tentara Singasari bisa balik menyerbu kemari. Mereka tidak akan berani melakukannya, Gusti. Karena jumlah mereka sudah sangat berkurang. Sebab waktu mereka melewati pinggang Bukit Gumpung, kami telah menghujani mereka dengan batu-batu besar dan tombak-tombak panjang dari puncak bukit. Dengan begitu korban mereka sangat banyak, Gusti. Ampun, Gusti. Menurut laporan Telik Sandi yang hamba kirim untuk mengawasi gerakan mereka, paling banter jumlah pasukan Singasari sekarang ini hanya mencapai kurang dari 1.000 orang. Ya. Apakah kelihatannya mereka akan menyerang kemari, Paman Kebemundarang? Semula memang mereka bergerak ke arah Singasari, Gusti. Tapi kemudian mendadak mereka berhenti di sebelah timur desa Haniru. Iya. Barangkali mereka mendapat laporan secara lengkap mengenai suasana istana dari Lembu Sora. Benar, Gusti. Hamba juga berpendapat begitu. Lembu Sora dan Nambi yang berhasil meloloskan diri langsung menemui dia Sanggrama Wijaya
untuk memberikan laporan mengenai kekuatan pasukan kita. Kalau begitu, kita jangan membuang kesempatan ini, Ayahanda Prabu. Apa maksudmu, Arda Raja? Kita jangan biarkan mereka lolos dan membuat tempat persembunyian. Hal ini bisa membahayakan keamanan negara yang sudah berada di tangan Ayahanda Prabu. Karena itu, kita harus mengejar dan memburu mereka terus-menerus. Kemudian menumpas habis sisa-sisa prajurit Singasari yang ada. Usul Angger Arda Raja sepertinya masuk akal, Gusti. Iya, baiklah. Sekarang kerahkanlah pasukan tempur sebanyak 1.500 orang. Kejar prajurit-prajurit Singasari itu. Tangkaplah pemimpin-pemimpin mereka. Khususnya Dia Sanggrama Wijaya. Tugas ini kulimpahkan pada kau, Arda Raja. Baik, Ayahanda. Hamba siap menjalankan tugas. Empu Tong Bajil, Dewi Sambi, dan Empu Renteng. Kutugaskan membantu Arda Raja. Sementara Paman Kebemundarang dan yang lain tetap tinggal di istana. Maka dimulailah pasukan pengejaran yang dipimpin oleh Arda Raja. Sebanyak 1.500 prajurit unggulan terus bergerak menuju sebelah timur desa Hanir, dan pecahlah pertempuran sengit. Prajurit Singasari terus berusaha memberikan perlawanan sengit, sementara prajurit Gelang-Gelang terus merangsek dengan garang. Suasana dan berbagai peristiwa pahit yang menimpa diri Dyah Wijaya membuat semangat tempur prajurit Singasari melemah. Apalagi setelah mereka mendengar bahwa kota Singasari sudah dikuasai musuh dan Prabu Kertanegara terbunuh, semangat tempur mereka semakin parah. Maka tidak mengherankan kalau tentara Gelang-Gelang dengan mudah dapat membuat pasukan Singasari kocar-kacir. Ya, hantam terus! Maju terus! Jangan biarkan mereka lolos! Hantam terus! Pasukan Gelang-Gelang terus mengejar pasukan Singasari yang jumlahnya sudah semakin sedikit. Mereka mengejar sampai ke Rabut Carat, Jasun Bungkal, Pamuatan, Terung, terus ke Kambang Seri, sampai akhirnya mereka kehilangan jejak di desa Kudadu. Setelah menunggu beberapa hari belum mendapatkan tanda-tanda akan bisa menemui buruannya, Arda Raja membawa kembali pasukannya ke Singasari. Sementara itu Dyah Wijaya yang sebenarnya disembunyikan oleh kepala desa Kudadu setelah merasa keadaan aman, segera melanjutkan pelariannya menuju Semenep. Tiba di pantai Madura, prajurit Singasari yang setia mengiringi Dyah Wijaya tinggal 12 orang. Sebagian besar di antara mereka tewas waktu menyeberangi Sungai Brantas. Sementara itu Jaya Katuang dengan para pembantu setianya terus mengadakan pembersihan besar-besaran di sekitar kota Singasari. Mereka yang dicurigai langsung ditangkap, diperiksa, dan kalau kemudian dianggap bersalah langsung dibunuh atau dihukum berat. Suasana ketegangan menggenang di seluruh kota Singasari dan sekitarnya. Fitnah merajalela, rakyat menjadi kehilangan tongkat pegangan. Tapi prajurit Gelang-Gelang tak ambil peduli. Mereka terus saja memburu dan memburu. Telinga mereka terpasang di setiap pojok yang rawan. Dan tak seorang pun mampu melawan pemerintah yang baru, yang bengis, kejam dan sewenang-wenang.
Kita tinggalkan sejenak Jaya Katuang yang sibuk membenahi pemerintahannya setelah berhasil meruntuhkan kerajaan Singasari. Sekarang, marilah kita melihat Pantai Tuban. Dalam seri-seri sebelumnya diceritakan bahwa pendekar Lau dan Mesin istrinya diserang badai yang mengamuk di tengah laut. Tapi rupanya nyawa dua anak manusia itu masih dilindungi para dewa. Walaupun perahu tongkang yang mereka tumpangi menderita kerusakan yang parah, namun akhirnya mereka selamat dan terdampar ke daratan. Apa yang telah terjadi? Mengapa aku bisa terbaling di tempat ini? Oh iya, di mana istriku? Di mana Mesin? Laki-laki setengah tua namun masih nampak tegap dan kekar itu, yang tak lain adalah pendekar Lau, segera bangkit dan berjalan sempoyongan. Mesin! Mesin! Di mana istriku? Apakah dia terkubur di tengah laut sana? Oh, tidak mungkin. Dia pasti selamat, Tapi di mana dia? Oh, Mesin! Mesin! Di mana kau? Apakah hanya sampai di sini usia perkawinan kita, Mesin? Mesin! Mesin! Dia tidak menyahut. Dia barangkali sudah terkubur di tengah laut sana. Oh, Mesin. Kasihan nasibmu, istriku. Aku mengawinimu hanya untuk mengajakmu menderita begini, Mesin. Dan akhirnya kau mati tak ketahuan kuburmu. Ayah. Aku telah berdosa besar, istriku. Aku berdosa karena akulah yang menjadi penyebab kematianmu. Mesin, ampunilah aku, istriku. Ampunilah dosa-dosa suamimu ini, Mesin. Pendekar Lau atau nama lengkapnya Lau Sisan terus melangkah dengan sempoyongan sambil meratapi nasib istrinya yang malang. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah pendekar Lau akhirnya bisa menemukan istrinya kembali? Dan sebenarnya apa yang terjadi atas diri istrinya itu? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.